Ketika akhir-akhir ini banyak atau setidaknya ada lembaga-lembaga survei yang malah terus terang anti kepada tokoh A, anti kepada tokoh B. Bagaimana lagi dia akan melakukan survei dengan netral, dengan objektif, kalau sebelum survei dia lakukan, dia telah anti dengan tokoh yang akan dia survei. Jadi mudah-mudahan hasil survei IPO ini benar-benar hasil survei yang objektif. Dan kita yakin Anies Baswedan tidak minta-minta agar IPO melakukan survei, memasukkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, di tengah-tengah gonjang-ganjing terjadinya gerusan atas kepercayaan rakyat, kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga survei akhir-akhir ini, karena publik menganggap banyak lembaga-lembaga survei yang melakukan survei dan mempublikasikan hasil surveinya berdasarkan pesanan, berdasarkan sponsor, berdasarkan siapa yang membiayai, berdasarkan siapa yang ingin dijagokan oleh pemilik lembaga survei. Ternyata sekarang muncul sebuah lembaga survei yang kelihatannya tampil seakan menantang arus. Kenapa dikatakan seakan menantang arus? Karena yang tidak lazim selama ini yang ditampilkannya. Apa yang tidak lazim? Selama ini pada umumnya lembaga-lembaga survei selalu menempatkan Anies Baswedan sebagai tokoh yang berada di nomor urut 3, bahkan juga mungkin ada yang menempatkannya pada nomor urut 4, tetapi secara umum pada nomor urut 3. Entah kenapa dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, hasil survei Anies tetap berada pada nomor urut 3. Tetapi dalam kenyataannya, ketika Anies pergi ke lapangan, ke tengah-tengah masyarakat, berbeda jauh dengan hasil survei itu. Melihat antusias rakyat menyambut kedatangan Anies. Dan juga melihat antusias rakyat menyatakan mendukung Anies. Ini setidaknya terlihat dari deklarasi-deklarasi di tengah-tengah masyarakat yang diadakan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung Anies. Demikian juga hasil polling yang dilakukan oleh channel-channel YouTube yang tampaknya kredibilitasnya terjamin, netralitasnya terjamin, selalu menempatkan Anies pada pemuncak hasil polling itu. Seperti yang beberapa kali dilakukan oleh channel YouTube Kani Ilyas, channel YouTube Refli Harun, dan juga yang dilakukan oleh channel YouTube Bustami Narda Official. Sekarang kita bacakan sebuah berita yang menampilkan hasil survei lembaga survei yang terkesan menantang arus ini.
Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Kubu Lawan mohon siap-siap, elektabilitas Anies Baswedan jadi yang teratas. Ini buktinya. Berita ini hari Senin 13 Maret 2023 pukul 08:17 pagi ini. Warta Ekonomi Jakarta. Anies Baswedan jadi yang teratas pada survei elektabilitas capres terbaru. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkapkan keterpilihan Anies Baswedan lebih besar jika dibandingkan Ganjar Pranowo. Kita tahu selama ini umumnya lembaga-lembaga survei merilis bahwa Ganjar Pranowo berada di puncak, disusul Prabowo Subianto, dan baru di bawahnya Anies Baswedan. Kita lanjutkan. Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Shah, responden yang menjawab pertanyaan jika hari ini dilaksanakan pemilihan presiden, responden mayoritas memilih Anies dalam skema pilihan 40 nama semi terbuka. Anies Baswedan 27,5%, sedangkan Ganjar Pranowo 23,9%. Kata Dedi saat merilis hasil surveinya yang bertajuk Persepsi atas Kinerja Pemerintah dan Konstelasi Politik Nasional menuju 2024, Sabtu 11 Maret. Selanjutnya disusul dengan nama Prabowo Subianto 17,5%. Agus Harimurti Yudhoyono 4,7% dan Ridwan Kamil 2,1%. Lalu disusul Erick Thohir 1,9%, Puan Maharani 1,6%, Sandiaga Uno 1%, dan Haritanu Sudibyo 0,8%. Di sisi lain, lanjut Dedi, pihaknya juga melakukan simulasi dengan 5 pilihan nama kepada responden. Hasilnya, tetap Anies memuncaki keterpilihan sebagai presiden. Anies Baswedan 32,6%, Ganjar Pranowo 26,8%, Prabowo Subianto 25,1%, AHY 7%, dan Puan Maharani 3,9%, kata Dedi. Survei nasional IPO ini dilakukan secara tatap muka dengan 1.200 responden. Pada tahap awal, IPO terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel. Pada setiap desa akan dipilih secara acak menggunakan random access grid paper. Sejumlah 5 RT, pada setiap RT dipilih 2 keluarga. Dan setiap keluarga akan dipilih 1 responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor kuesioner genap. Total responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50-50%. Selanjutnya, pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak. Survei ini memiliki margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat. Sahabat BN, selaku rakyat, tentu kita berharap agar lembaga-lembaga survei ini mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai lembaga survei yang bisa dipercaya publik atau rakyat. Bagaimana caranya? Mereka tentu harus netral, bukan independen, tapi netral. Kalaulah mereka mencoba berpihak, susahnya bukan hanya lembaga survei yang melakukan keberpihakan itu saja yang tercemar namanya.
di tengah-tengah publik. Tetapi lembaga survei yang baik, yang netral, yang benar-benar objektif, sekaligus malah terbawa rendong oleh lembaga-lembaga survei nakal ini. Makanya akhir-akhir ini kita melihat publik lebih cenderung percaya kepada hasil-hasil polling channel YouTube dibandingkan dengan hasil survei lembaga-lembaga survei. Kalau memang si A yang tertinggi, walaupun itu tidak keinginan lembaga survei, harusnya lembaga survei juga menampilkan. Kalau si B yang kebetulan tinggi, padahal itu tidak orang yang dijagokan oleh lembaga survei, harusnya itu ditampilkan juga. Atau setidaknya semuanya tidak ditampilkan. Karena melihat jagokan kita kalah, ya tidak ditampilkan aja semuanya. Tetapi ini susahnya sebelum lembaga survei, yang susahnya kalau sebelum melakukan survei, hasil surveinya sudah ditentukan bahwa si A yang memenangkan hasil survei. Inilah yang membuat rakyat tergerus kepercayaannya kepada lembaga-lembaga survei. Sehingga 1, 2, 3, 4 lembaga survei yang berbuat demikian, semuanya terbawa rendong. Semuanya terimbas oleh ketidakpercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga survei yang ada di negeri ini. Karena rakyat menganggap lembaga-lembaga survei ini melakukan survei untuk mengisi kantongnya, untuk menambah pundi-pundinya, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk menyekolahkan anak. Kalau sudah ke sana perginya, makanya hasil survei tidak akan pernah lagi objektif. Makanya orang sekelas Anies Baswedan yang adalah seorang akademisi, seorang doktor yang pernah menjadi rektor, bahkan rektor termuda di Indonesia ketika dia menjadi rektor, maka dia memang tidak begitu tertarik tampaknya dengan hasil-hasil survei ini. Oh nomor 3 dia, oh nomor 4, oh nomor 100, dia jalan terus. Kalau kita tidak keliru, kita belum mendengar Anies Baswedan mengomentari hasil survei manapun. Dan ini tentu karena dia telah mafhum dengan lembaga-lembaga survei ini. Dia tentu telah memahami, telah memaklumi mana-mana lembaga survei yang benar-benar objektif, mana-mana lembaga survei yang berdasarkan pesanan, yang berdasarkan siapa yang membiayai, yang berdasarkan siapa yang dijagokannya. Anies tentu sangat paham sekali karena dia seorang akademisi. Lembaga-lembaga survei ini biasanya didirikan orang-orang yang berlatar belakang akademisi. Orang-orang idealis. Tetapi ketika akhir-akhir ini banyak atau setidaknya ada lembaga-lembaga survei yang malah terus terang anti kepada tokoh A, anti kepada tokoh B. Bagaimana lagi dia akan melakukan survei dengan netral, dengan objektif, kalau sebelum survei dia lakukan, dia telah anti dengan tokoh yang akan dia survei. Jadi mudah-mudahan hasil survei IPO ini benar-benar hasil survei yang objektif. Dan kita yakin Anies Baswedan tidak minta-minta agar IPO melakukan survei, memasukkan namanya. Dan juga kita yakin dia tidak minta-minta untuk dipublikasikan hasil survei ini. Dan kita ini khawatir juga ini dengan keluarnya hasil survei IPO ini, muncul lagi beberapa hari, beberapa minggu ke depan ini hasil survei yang memuncaki tokoh yang diagungkan, tokoh yang dijagokan oleh lembaga survei tertentu.
Sehingga orang ketawa melihat hasil surveinya. Ketawa. Dibandingkan dengan antusias rakyat menyambut tokoh tertentu datang ke tengah-tengah masyarakat, ketawa orang melihat hasil surveinya. Dia katakan pemuncak nomor 1 si A. Tetapi ketika si A itu datang ke tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang nyambut. Jadi sebenarnya kalau ada lembaga-lembaga, jadi sebenarnya lembaga-lembaga survei yang melakukan survei tidak objektif itu, dia harusnya menyadari bahwa di tengah-tengah masyarakat dia pun akan malu sendiri melihat hasil surveinya itu jika dicungkinkan dengan tanggapan masyarakat, sambutan masyarakat kepada tokoh yang disebutkannya dalam hasil surveinya itu adalah nomor 1 tertinggi persentasenya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.